dan dipanggilnya, disebut juga, dikinayahkan bi Abi Sahmah, dengan Abi Sahmah. Jadi Ubaidillah disebut juga Abi Sahmah. Wa kana Abu Sahmah, dan adalah Abu Sahmah. Abu Sahmah siapa tadi namanya? Ubaidillah. Wazoban di kitabillahi, sangat tekun mempelajari Al-Quran, kitabullah. Wa qiraatihi, dan membacanya. Ulangi. Wa qiraatuhu, dan bacaannya, bacaan Al-Quran oleh Abu Sahmah itu tusbihu qiraatahu, menyerupai dia punya bacaannya itu, bacaan Qur'annya itu qiraata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saking indahnya bacaan Al-Qur'annya, ya, qiraahnya Abu Sahmah itu seperti bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Famarada, maka tiba-tiba suatu hari sakit. Zata amin, di suatu tahun, maradon syadidan, sakit berat. Sakit berat. Siapa yang sakit berat? Abu Sahmah atau Ubaidillah, sakit berat. Hatta asyrafa alal mauti, sampai hampir-hampir meninggal dunia, sakit beratnya. Summa ba'da dzalika, kemudian sesudah itu, sakit dialami begitu berat, afahullahu ta'ala, menyembuhkannya oleh Allah Ta'ala. Sakit berat lama, tapi akhirnya sembuh juga tuh sakitnya. Falamma kana dzata yaumin, maka tatkala adalah ia di suatu hari, Abu Sahmah itu, ya, wajadar rahatu fi nafsihi, pengen dia istirahat, dia santai-santai di dalam hatinya, jalan-jalan deh, cari angin. Ya. Famarra dzalikal yaum, maka lewat pada hari itu, ketika dia sedang jalan-jalan, bidaril Yahudi, bertemu dengan rumah, ya, ketemu rumah orang Yahudi. Orang Yahudi. Wastadofa indahum, dan kemudian dia mampir bertamu ke rumah orang Yahudi. Hampir lagi jalan-jalan, ketemu rumah orang Yahudi, dia mampir di situ, di rumah orang Yahudi. Fasquhu, maka dipersilakan minum, dijamu minuman, dikasih minuman. Minuman apa? Nabizat tumur. Nabizat tumur, yaitu anggur dari buah kurma. Apa itu anggur maksudnya? Minuman. Dikasih minuman anggur buah kurma. Sebab ada anggur dari buah anggur, ada juga anggur dibuat dari buah kurma. Hati-hati di sini juga, jangan sampai salah paham dengan sari kurma. Sari kurma makan kurma benar ya. Jadi belum jadi minuman itu anggur, tapi obat kalau sini.
biasanya buat kesehatan aja. Fasyariba, maka dia minum tuh. Dijamu minuman dia minum. Di rumah orang Yahudi, hatta tobat nafsuhu, sehingga menjadi segar badannya. Minum itu segar. Nah, jadi apa namanya tuh? Ya enak gitu katanya. Fakharaja, maka dia keluar min indihim, dari kalangan orang-orang Yahudi. Selesai dia minum, dia berangkat pulang, keluar dari kalangan Yahudi yang lagi pada minum-minum di situ. Famarro, maka dia lewat, Ubaidillah itu lewat biha itin mindan Bani Najjar. Ketemu dengan pagar rumah Bani Najjar, tembok. Ya. Fawajada imra'atan naimatan, maka dia bertemu dengan seorang perempuan lagi tidur. Masya. Di samping tembok, di pinggir tembok ada perempuan sedang tidur. Dia lewat, jalan-jalan, baru habis minum-minum di rumah orang Yahudi. Keluarlah dia, lanjutkan perjalanannya dengan istirahat. Tiba-tiba dia lewat tembok rumah orang Yahudi Bani Najjar. Di situ ketemu ada orang perempuan yang sedang tidur. Perempuannya masih gadis lagi, ya, Masya Allah, sedang tidur. Farawadaha, maka Ubaidillah Abu Syahma merayunya, an-nafsiha, dirinya si perempuan itu. Dirayunya, ya, dipeluknya, ya, dibujuknya dirinya untuk, ya, berbuat sesuatu. Laki-laki dan perempuan. Pamtanaat, maka menolak. Itu si perempuan gak mau. Dia menolak, gak mau diperkosa, gak mau dizinahi. Walam takdir ala dalika imtina. Namun perempuan itu tidak mampu menolak daripada keinginan si Abu Syahmah. Falamma qada minha, maka ketika dia menunaikan, melakukan perbuatannya yang bejat itu, minha, dari wanita tadi, maqada, apa-apa yang dia lakukan dari perbuatan itu, perbuatan yang keji itu, ta'allaqat bi atwaqihi, maka bergantungan, ya, bergantungan wanita itu bi atwaqihi, dengan kalungnya si Abu Syahmah. Jadi Abu Syahmah pakai kalung rupanya nih, ya. Koboi juga lagunya, ya. Anak muda, Masya Allah, bisa mabok-mabokan lagi. Ya, padahal orangnya bagus banget suaranya. Cuman kenapa? Karena dia berteman dengan orang Yahudi. Orang Yahudi di situ. Ya, pada saat itu kan temen aja dulu, Pak. Orang Yahudi ya baik-baik dulu, Pak. Sama orang Islam. Apalagi zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Begitu memang cukup ya, bermanis-manis hati aja sama-sama semuanya. Sehingga orang-orang Yahudi ingin kerjasama dalam ibadahnya. Kalau hari Minggu orang Islam diajak ke gereja, umpamanya. Sementara Jumat dia juga mau ikut ke masjid, tapi ditolak
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh. Itu dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bergelantungan bi'atwakihi dengan kalungnya wa mazaqat, dan perempuan itu merobek-robek alaihi atasnya, atas Abu Sama, aswabahu bajunya dirobek-robek, compang-camping tuh Abu Sama memakai baju sampai dirobek-robek oleh perempuan tadi. Sebab apa? Marahnya dia diperkosa. Wasatamatuhu, dan mencaci maki. Perempuan tadi itu mencaci maki kepada perbuatan yang bejatnya itu. Wasobarot, tetapi akhirnya sabar deh. Sebab perbuatan itu sudah terjadi. Pemerkosaan namanya. Paksaan. Wasobarot, dia sabar, udahlah. Memang dia nggak bisa nolak, artinya alama qad nazala biha, apa yang terjadi terhadap dirinya sendiri. Setelah perbuatan itu terjadi dilakukan oleh Abu Sahman terhadap perempuan tadi, fatarobbasat, maka sabarlah itu perempuan arba'ata asyhurin selama 4 bulan. 4 bulan dia tunggu nih, nanti apa yang terjadi. Ya, dia tidak langsung lapor kepada orang tuanya, lapor kepada Umar bin Khattab, tidak, tetapi dia sabar. Tunggu dulu sampai 4 bulan. Fazohara hamluha, maka nampak setelah 4 bulan itu hamilnya. Fazohara, maka nampak hamluha, hamilnya setelah dia menunggu 4 bulan. Nah, kelihatan lah. Ya, mulai di perutnya agak gendut gitu, udah terasa. Nampak kelihatannya hamil nih, kalau gitu. Fatarobbasat, setelah dia tahu bahwa dia hamil tuh si perempuan, dia sabar lagi menunggu. Tis'ata ashurin, tunggu sampai 9 bulan. Ketika hamil itu, dia tidak langsung lapor kepada siapa-siapa, tetapi dia tunggu dulu. Bagaimana nanti setelah 9 bulan. Fawaladat gulaman, maka tiba-tiba setelah 9 bulan melahirkan seorang laki-laki. Ya, lahirlah. Setelah dia menunggu 9 bulan, anak orok laki-laki. Falamma inqata'at, maka tatkala telah putus anha daripadanya auja'uha, rasa sakitnya. Kira-kira berapa tuh masa haidnya, masa nifasnya selesai? Kurang lebih 40 hari dah biasanya. Setelah hilang rasa sakitnya daripada melahirkan anak itu, setelah 40 hari biasanya, ya, akhadat tilwalada, maka dia ambil tuh anak, dia bawa, wa akbalat bihi ila masjidi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia maju terus menghadap dengan membawa anak itu. Dia bawa ke mana? Ila masjidi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa tuh ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi yang ada di Madinah. Di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, wa kana yauma izin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan adalah
Wakana dan adalah yaumaijin pada ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin. Beliau adalah sebagai Amirul Mukminin. Ya, sebagai pimpinan orang-orang mukmin, memegang pemerintahan pada saat itu. Yahkumu bainan nas, dia yang sangat adil menghakimi dari segala perkara urusan manusia pada saat itu. Yang paling adil Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga mendapat gelar apa? Amirul Mukminin. Fataqaddamat ilaihi, maka menghadap itu wanita ilahi kepada Sayyidina Umar bin Khattab dengan membawa anaknya, oroknya itu orok laki-laki, wa wada'atil walada, dan dia letakkan anaknya yang laki-laki itu, oroknya yang laki-laki itu baina yadaihi, di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Dia taruh di situ, dia bawa, dia taruh di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Summa qalat, kemudian berkata ia. Apa yang dikatakan oleh perempuan tadi lahu kepada Sayyidina Umar? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, khud hadzal walada, ambillah ini orok laki-laki. Nah, jadi orok laki-laki itu dibawa oleh wanita tadi, anaknya dia bawa ke hadapan baginda Sayyidina Umar bin Khattab, dan dia serahkan anak itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ambil ini anak. Ambil ini anak laki-laki ini, orok yang ini. Silakan diambil. Udah ini ya, suruk ya. Bentar lagi nih, banyak acara nih. Jam 7 harus ke Ulu Jami ini. Iya, mohon sedikit lagi ya. Jadi kita bersambung dan ya cerita ini ya. Tentang Sayyidina Umar bin Khattab yang begitu menghakimi terhadap anaknya sendiri, di mana anaknya sendiri itu melakukan perbuatan perzinahan. Siapa anaknya? Namanya Ubaidillah, bukan yang Abdullah, bukan, Ubaidillah. Gelarnya apa? Abu Sahma, ya, melakukan perbuatan itu. Itu akibat apa? Minuman keras tadi. Akibat minuman keras, anggur. Ya, minuman anggur terbuat daripada kurma. Ya, anggur dari kurma. Ambil anak orok ini. Faqala laha, maka berkata tu Amirul Mukminin kepada wanita itu, wahai waladi, ya, kenapa sampai terjadi anakku ini semacam ini? Aduh. Faqalat, maka menjawab itu si perempuan, min waladika, khudh hadzal walada, ambillah ini anak, fa anta ahaqqu bihi minni, maka Tuhan adalah lebih berhak untuk mengurus merawat anak ini daripada aku sendiri, kata si perempuan. Faqala ya jariyah, maka bertanya ya Umar bin Khattab kepada jariyah itu, kepada wanita itu, kaifa yakunu hada waladuki, bagaimana bisa terjadi padahal ini adalah anakmu, wa anti walidatuhu, sedangkan kamu adalah sebagai ibunya. Kenapa itu dibilang aku lebih berhak daripadamu? Wa akunu ana ahaqqu bihi minki, sedangkan kamu bilang aku ini kenapa lebih berhak daripadamu sendiri? Faqalat, maka menjawab si perempuan tadi lahu bagi Sayyidina Umar, ya
amiril mu'minin, wahai amiril mu'minin, iyalah min waladika, dari anakmu. Dari anakmu. Faqala, maka bertanya lagi itu Sayyidina Umar laha kepada wanita itu, wahai waladi, anakku yang mana? Faqalat, maka menjawab si perempuan, min waladika, dari anakmu yang namanya Abi Sahmah. Oh, Abi Sahmah. Faqala laha, maka bertanya lagi Sayyidina Umar kepada si wanita itu, ya jariyah, ahalalun am haramun? Apakah ini dengan cara halal atau dengan cara haram dilakukannya? Faqalat, maka menjawab itu si perempuan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wallahi min kibali halalun. Demi Allah, dari arahku, dari sudutku, dari pihakku halal. Sebab aku dipaksa, diperkosa, dari pihakku halal. Ya, tapi wa min kibalihi, dari sudut, dari pihak anakmu adalah haramun, haram. Waqala, maka bertanya lagi Sayyidina Umar kepada si perempuan, wa kaifa dzalika, bagaimana bisa terjadi itu? Qalat, maka menjawab si perempuan itu, kharajtu min manzili zata yaumin ila haiti Bani Najjar. Aku di suatu hari keluar dari rumahku, di suatu hari zata yaumin, pada suatu hari, ila haiti Bani Najjar, ke lingkungan pagar rumah Bani Najjar, atau si perempuan itu. Ajtani baqala, aku baru saja panen sayur mayur dari kebun rupanya dia. Padrokanil masa, maka sampai sore dia tuh berpanen-panenan, mengambil sayur-sayuran, ya, sampai malam. Panum tupi dalikal makan, sampai terjadi aku ngantuk, tidur di tempat itu, di pinggir pagar, di pagarnya Bani Najjar. Amarra alayya waladuki, maka lewat atasku anakmu, waladuka, anakmu Abu Sahmah, yang namanya Abu Sahmah. Wa huwa sakronun, sedangkan dia sedang mabuk. Anakmu, anak tuan itu Abu Sahmah lagi mabuk. Ya, parawadani, maka dia membujukku, an-nafsi, untuk diriku ini. Famtanatu minhu, aku menolak sebetulnya daripadanya. Walam aqdir ala dalika, namun aku tidak mampu untuk menolaknya.